nggak artis? Hah, artis? Siapa? Atau gitu kan biasa ketemu teman kayak, oh enggak gila lu, katanya ngapain gua artis? Itu anaknya siapa tuh yang zikir akbar, gue mikirkan siapa? Oh iya, ini Abi Arifin, aku bilang gitu. Iya itu anaknya siapa? Amar sama Alvin. Mana langsung nengok, Allahu Akbar. Kita sempat didiemin. Pokoknya kalau yang udah baca bukunya Najira, novel Najira, itu situ ada cerita aku sama Najira ketika aku ngediemin Najira selama satu jujur minggu. setelah menikah itu bener banget, kayak bener-bener kayak Zira kekurangan kasih sayang ayah dapet dari dia. Apa sih, kakak, ibaratkan kakak laki-laki dapet dari dia. Kayak apa sih, semua yang Zira haus kasih sayang, haus perhatian, haus apa, dapat dari dia semua gitu. Jadinya pas apa. Oke lanjut, ini pertanyaan buat kalian berdua. Gimana perasaan kalian pas aku diminta nikah sama Bang Amer? Dari siapa dulu yang mau jawab nih? Umi apa aku? Umi apa Kak Bella? Umi dulu nggak apa-apa. Ya Umi dulu. Ladies first, Kalau ladies first. Kalau Umi, yang tua hormatin. Iya, ngomong. iya. Kalau Umi ke satu waktu Amer datang karena dia tuh orangnya baik, datang ke Umi dulu dengan dia hormat banget. Gimana sih dia cara menghormati orang tua, mendekati Umi. Lama sebelum itu juga kenal dulu dengan Umi. Baru dia datang ke Umi meminta. Di situ Umi sangat bersyukur, alhamdulillah. Karena tanya Umi ngomong ke Amer, gimana ini kan Najar masih kuliah. Mungkin gitu. ketemunya bukan pertama kali ya, mungkin setelah lebih mengenal. Udah sering ketemu, udah sering ngobrol dengan Umi. Jadi Umi juga udah seneng karena dia orangnya ramah banget. Berarti waktu Umi ketemu sama Amar itu udah acara ulang tahun anak aku ya? Iya. Kan ulang tahun Al kan Gitu, yang first, dan itu kejutan ramahnya. banget guys. Tiba-tiba Iya. didatengin sama Dan memang almarhum Umi gitu kan, kagum banget Amar ke dan Alvin. Ustadz Arifin Ilham. Dan di situ Kita semua pengajiannya aja udah di dan situ. sampai saat itu tamu undangan aku pikirnya begini, Bil, lo ngundang artis? Kan aku belum tahu kan, undang artis. Padahal waktu itu aku tuh masih DM-an sama dia tuh, baru DM-an gitu. Iya, dan aku juga bilang waktu itu apa namanya, ada acara dia apa namanya? Ada acara ulang tahun anak Kabela di daerah Bogor. Terus dia bilang di mana? Di hotel Bogor dekat apa sih? Ya pokoknya dekat Lodaya deh, dekat Lodaya. Di hotel daerah Lodaya gitu kan. Terus aku bilang lokasinya, terus dia bilang boleh datang nggak? Ya boleh aja kalau nggak sibuk. Mungkin di situ lu mikirnya bercanda, nggak mungkin kali bercanda, ya gitu. Mungkin. Ternyata beneran datang. Iya, Alvin yang datang. Udah ada keluarga besar, jadi kan orang-orang langsung mikirnya ini siapa yang datang. Iya, dan aku Saiful Hajat kan nggak ngeliat tamu gitu kan, karena posisi pas itu datang kalau nggak salah lagi pada makan-makan ya, udah selesai acara. Terus tiba-tiba hampir selesai. Sini, apa? Gue panggil kan, lu undang artis? Hah, artis? Siapa? Atau gitu kan biasa ketemu teman kayak, oh enggak gila lu, katanya ngapain gua artis? Itu anaknya siapa tuh yang zikir akbar, gue mikirkan siapa? Oh iya, ini Abi Arifin, aku bilang gitu. Iya itu anaknya siapa? Amar sama Alvin. Mana langsung nengok, Allahu Akbar. Di situ dengan yang panik, terus bingung karena posisi catering makanan stoknya udah habis kan, dia tadi akhir guys. Akhirnya ya udah kita nambah porsi, alhamdulillah Amar makan, Alvin. Terus aku yang mau negur jadi bingung karena cek nggak ini kan, nggak waktunya. Itu bener-bener kita tuh pertama ketemu di Zikir Akbar kan, itu udah selang setahun. Iya, Zikir Akbar, terus habis Zikir Akbar kita Covid ketemu kan? lagi Zikir Akbar lagi. Iya, Zikir Akbar lagi ketemu tuh dalam 1 tahun kita ketemu 2 kali. Iya. Udah lama ketemu. Udah setahun ya. Setahun ketemu lagi dia langsung datang ke situ. Iya, ke acara itu. Iya, abis acara baru tuh dia di situ Jira juga shock tuh sih kayak. Tapi kan Umi masuk ke kalau pengajian nih. Ya Allah, satu kek, mudah-mudahan satu kan bukan aku gitu dalam hati nih. Foto kita waktu pas acara ulang tahun ini ya, Abang Al. Nih. Nanti gue kasih. Kayak gitu tuh lucu sih. Lucu banget. Jadi pada saat itu aku yang mikirkan, duh adik gue, ini bener nih. Jadi kayak gimana ya? Rasa panik iya, terus seneng juga iya. Gimana sih yang kita orang biasa terus didatengin sama siapa sih yang nggak kenal sama Abi Arifin gitu kan, terus datang ya Allah, kayak satu kebanggaan banget buat keluarga kita gitu ya, keluarga Nazira terutama. Pas datang gitu, ramah ya, dan semua di sana tamu-tamu aku disapa dong, sampai kalian tahu di tag semuanya tuh sampai penuh, dan aku di situ kayak merasa bahagia banget dan wah keren banget sih itu. Jadi kayak pembuktian Amr tuh datang
datang tuh kayak bukan main-main gitu. Tapi pokoknya nggak lama dari situ dia langsung ngechat Umi, minta ketemu ya Mi ya, minta ketemu, pengen minta aku. jadi guys, kenapa yang duluan dihubungi itu adalah Umi. Karena saya tidak mau. Iya, waktu itu Kabila keras banget, gak mau ngizinin aku Nggak nikah. ngizinin. Jadi Kalau sebelumnya misi kita tuh ya. pernah ketemu, bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak Alvin itu ngajak ketemu aku, mau ngobrol 4 mata. Tapi ternyata pada saat itu aku lagi sama Najira, kita lagi kondangan. Sampai situ almarhum Bang Amar mecahin Iya, Gelas. itu. Oh di situ. les, oh kan Iya, ada iya. Umi juga. Enggak, Umi. Umi enggak ada. Enggak ada. Baru Waktu- itu antara ketemu adik-adik, kakak-kakak gitu. Oh waktu dengan Umi apa ya? Oh itu beda, itu Itu sudah udah ke tahap itu kan pas kita buka bersama. Iya, Iya, buka itu bersama. sudah Udah dia tahap serius banget. bukan tahap tuh. serius, udah mau ke jenjang serius karena kan dari Oh. situ kan itu kita buka puasa awal. Iya, Terus kita puasa sempat ke awal. Banten karena Buka puasa terakhir kan Bang Amar datang. iya karena kita kan waktu itu kan mau lebaran di Banten kan. Jadi kita pulang kan biasa. Waktu Tradisi kita pulang kampung kan masih Umi Jakarta juga seminggu harus mau lebaran datang. kita pulang. Jadi di situ kita emang nggak tahu kenapa qadarullahnya kita lagi ngadain acara ya. Tapi aku nggak tahu kalau Amar itu sama Alvin mau datang ke Banten pada saat itu kan emang lagi COVID. Kan waktu itu Bang Amar tuh bilang susah banget masuk ke ini kan, pasti bakal dicegah. Iya, Tapi karena kan lagi qadarullah, COVID banget waktu itu. qadarullah, apa, Nggak boleh qadarullah. orang Bogor Kan masuk nggak ke boleh, Banten, orang Banten nggak boleh ke Jakarta. Pokoknya pada situ benar lagi apa sih bahasanya? apa sih namanya? Ya gitulah guys. Lockdown. Lockdown. Kok jadi tahuan Umi sih? Oh iyalah. Iya, Lagi iya, lockdown guys waktu itu. Ya jadi itulah apa ya? Pokoknya waktu itu Kabila tuh kita sempat Berantem. didiemin. Pokoknya kalau yang udah baca bukunya Najira, novel Najira itu situ ada cerita aku sama Najira ketika aku ngediemin Najira selama Iya, 1 jujur minggu guys. itu sebenarnya aku tuh waktu pas Kabela ngedimin tuh pada saat itu kayak "Duh, sebenarnya tuh aku bukan maksud kayak pengen ngebet nikah sebenarnya, enggak, kayak Jira juga nggak mikirin kayak ya apa sih yang ada di pikiran Kabela sampai nggak ngizinin banget gitu loh aku Iya, nikah iya. kayak gitu, apa sih maksudnya apa, sampai pada itu kita ngobrol di kamar. Baru di kamar. Di kamar terus aku bilang alasan aku untuk menikah, kenapa aku bilang ke kakak. Terus pada saat itu memang suasananya emang mellow banget ya. Mellow. Kabila tuh yang aku inget pada saat itu Kabila cuma bilang, "Dek, kakak itu pengen ngelihat kamu bahagia lebih lama," kayak gitu. Kan Maksudnya kuliah dulu. Iya, kan Maksudnya nikmatin kita masa muda lah gitu. kan maksudnya aku ibaratkan ya dalam keluarga itu maksudnya menikmati momen-momen Bersamaan. kebersamaan tuh Singkat, singkat gitu. Jadi waktu itu Kabila tuh Pengen lebih lama. gitu loh. Dan ketika aku menikah itu kakak takutnya mungkin waktu aku untuk melindungi diri aku sendiri atau mencintai diri aku sendiri itu berkurang, karena kan aku kan sakit mental illness dan proses aku mencapai ibaratkan dari down banget sampai Ada di tahap akhirnya sekarang. aku mau kuliah, aku mau punya mimpi baru itu kan Kabila ngalamin banget kan. Maksudnya Kayak gitu. akulah yang nemenin dari downnya, Iya. dari hancurnya segala macam lah. Iya. Jadi istilahnya aku tuh pengen Nazira tuh lebih banyak lagi bahagia lebih lama. Maksudnya bahagia lebih lama tuh nikmatin Nikmatin dulu diri sendiri, sendiri. kayak kuliah, ketemu sama teman-teman, terus kesana kesini gitu. Dan kamu tuh bakalan ngerasain perjalanan hidup tuh di luar tuh kayak gimana ya gitu. Karena Iya. kan kalau kita perempuan sudah menikah pasti kan kita harus fokus sama suami gitu kan. Pasti itu udah tujuan utama banget kan gitu ya, maksudnya ruang lingkupnya juga udah beda, namanya udah menikah itu nggak Iya. sebebas kayak dulu gitu. Nah aku takutnya tuh Nazira, karena memang di keluarga kita tuh nikah muda dan aku termasuk yang nikah muda juga gitu, karena posisinya juga aku juga kayak bukan kehilangan masa remaja, bukan tapi lebih kayak ada masanya kayak baby blues kayak gitu kan, ketika kita nikah tiba-tiba hamil punya anak, pengen ke sini gitu. Takutnya sih kayak gitu aja. Aku lebih ngejaga aja sih gitu. Tapi lebih kesananya sih aku balik lagi bilang, tapi kalau itu buat Nazira bahagia, aku bilang oke gitu, nggak apa-apa, karena setiap kakak tuh pengen adiknya tuh bahagia.
makanya pada saat itu aku mikirnya gini, kita kan belum terlalu kenal ya pada saat itu, jadi aku mikirnya bisa nggak ya adik gue bahagia, bisa nggak ya dia nerima kekurangan adik gue gitu, bisa nggak ya dia nemenin di saat, karena pada saat itu ngerasa bangga karena aku tuh yang nemenin dia gitu, dan aku merasa udah jadi yang terbaik banget lah buat Nazira gitu. Cuman kan ya Nazira butuh teman hidup, punya teman cerita gitu kan, nggak semua tentang Nazira itu ada aku, pasti ada cerita-cerita lain gitu sih lebih tepatnya. Tapi memang di situ posisinya apa namanya mellow banget. Iya, mellow banget. Karena jujur pada saat Bang Amar minta nikah tuh bimbang ya, dalam hati tuh bimbang juga kayak apa namanya. Bukan cuman aku sih, kakak ipar juga ya, Iya. kayak aduh jangan deh mah gitu kan. Jadi juga kan bilang nih apa namanya, menurut Umi gimana, Zira nikah atau enggak kayak gitu kan. Terus kata Umi untuk menjaga Umi mah mengiyakan. bukan mengiyakan, kembali ke Kembali keputusan ke- Zira gitu kan. Umi bilang kayak gitu, Zira udah dewasa, Zira bisa bertanggung jawab atas pilihan Zira sendiri. Tapi ini ya Zirmi, waktu pada saat Nazira, terus terang ya waktu Nazira dilamar pada saat dia Amar ke Banten itu, hati aku tuh sakit banget, hancur banget, aku sampai nangis. Pada saat itu Abang Al kalau nggak salah umur 7 bulan deh. Di situ aku 7 bulan 8 bulan kalau mungkin apa ya 8 bulan lah, pokoknya nggak jauh abis Abang Al ya ulang tahun ya. Abang Al ulang tahun, pokoknya pada saat itu kan Abang Al Maret, Mei Amat kesana kan, kayaknya memang udah jalannya. Dan pada saat itu juga aku ternyata lagi positif hamil Aisyah ya kan, dan itu kayak benar udah jalannya, mungkin udah qadarullahnya seperti itu kali ya. Ketika aku dikasih kehilangan Nazira, bukan kehilangan ya maksudnya, kehilangan sesaat kayak Nazira tuh bakal menikah gitu. Adikku nih yang gue Iya, banggain menikah. yang adik yang gue sayang, ada yang gue apapun gue bela gitu, ada orang yang nyakitin pun marah. gue marah gitu. Walaupun Bella sama Nazira tuh beda, kalau Bella disakitin Bella lebih sabar, Bella cuma bisa nangis. Kalau Nazira udah tahu saudaranya disakitin, oh jangan harap lo bisa ditanya sama dia gitu. Tapi itu kan wajar lah, yang namanya adik kakak pasti punya sifat saling melindungi gitu. Jadi pada saat itu wah sedih banget, sampai nangis, sampai aku cerita apa gimana kalau Nazira nikah. Ya mellow juga sih, sampai jadi kita tuh berdua pas itu telepon-teleponan gitu kan, karena pas itu suamiku lagi umroh gitu, teleponan. Wah pokoknya bener-bener ya Allah gitu kan, baru sebentar udah kehilangan sama Zira, wah nangis pokoknya. Sampai pada saat itu Nazira tidur di kamar aku ya, tidur di kamar aku, jadi Abizar, Al, aku, Nazira, saking kayak tidur pokoknya inilah. Pada saat itu kita kayak ngerasa ya udah nih tidur terakhir deh sama gue gitu lah. Pokoknya situ aku nangis, dan di situ aku belum tahu kalau aku tuh lagi hamil gitu kan. Nah setelah Nazira sudah lamaran, sudah menerima lamaran Ustadz Amar, di situ aku kayak ada bahagianya juga, kayak ya udah mungkin ini udah jalan yang terbaik, Allah pasti udah tahulah apa yang Nazira butuhkan gitu kan. Inilah kebahagiaan yang mungkin Allah kasih buat Zira gitu, karena kita ini pernah ngejalanin struggle-nya apa ya? Iya, sebenarnya Banyak banget liku-liku deh untuk kita tuh ada di posisi saat ini tuh, kita tuh nggak langsung instan gitu, nggak, pasti ada cobaannya banyak sebenarnya banget waktu lah. itu ya, waktu aku akhirnya pengen memutuskan menikah dengan Bang Amar di usia muda itu, mungkin kalau bukan Bang Amar aku nggak bakalan mau gitu loh, karena dia Umi juga kalau bukan Amar nggak bakal. Ya, aku juga. Menyetujui. Tapi dibalik itu sebelumnya aku kan keras banget kan, aku nolak banget Kan sampai Umi aku juga istiqoroh dulu sebelum Zira berantem kan sama istiqoroh. Umi juga. Aku emang galak Sampai guys. berantem. Jadi aku emang udah terkenal aku paling galak sama adik kakak Umi. Kakak aja yang pertama, Kak Reza aja diem kalau dimarahin sama saya gitu. Jadi emang pada saat aku lagi nggak nerima nih, kita cerita aja ya. Terus aku di situ kayak pokoknya bener-bener nentang. Mungkin itu doa Umi, doa Ustadz Amar, doa Zira, doa Habib guru-gurunya Ustadz Amar mungkin mengendoakan, karena memang pada situ aku belum Keras banget mengiyakan, ya. aku keras banget pada situ. Dan bukan aku doang, aku dan suami kita tuh sama gitu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dimimpiin, terus aku sama suami tiba-tiba kayak lagi ngobrol, lagi ngopi, kayak tiba-tiba tuh aku kayak di hati ya kayak kayaknya ini yang terbaik deh gitu, kayaknya udah deh gitu, mungkin nanti kita bakalan bisa jadi bahagia kalau kita punya Nazira punya suami gitu. Jadi rasa aku cemas tuh udah hilang gitu, dipikir gitu. Terus akhirnya aku bilang ya deh, aku coba buat berdoa, sholat, dan memang Kan ada perjanjiannya Umi juga ke Amar dulu gitu. Nggak jadi masalah, jadi Umi tenang, ada yang menjaga anakku. Iya. Keduanya Ustadz Amar itu, karena doa Umi siap anak Umi salah satu mudah-mudahan nikah dengan salah satu anak Ustadz. Iya maksudnya di balik Ilham. itu semua kan Iya. pada saat itu karena Perjanjiannya Umi juga
tapi tetap kuliah harus jalan. Iya, maksudnya Begitu. di luar Umi ini maksudnya dari Bila gitu, dari Bella gitu. Ya pada saat itu aku memang keras banget gitu. Kalau Umi kan mungkin orang tuanya pengen yang terbaik gitu kan, tapi Iya. pada saat itu kan aku ngerasa kayak aku punya janji, punya niat dari hati tuh ketika Abi aku wafat itu pengen dalam hati gini, ya Allah, Abi punya amanah besar nih ke aku. Siapapun anak Abi yang sukses, tolong kuliahin adik-adik. Jadi itu kata-kata yang sampai saat ini aku pegang. Jadi karena Allah ngasih rezeki, Allah kasih aku sehat, Allah kasih aku rezeki yang masya Allah alhamdulillah gitu. Aku jadi kayak punya oke, gue harus nguliahin adik-adik gue gitu. Jadi apapun alasannya, tujuan aku biar adik gue tuh jadi orang gitu, sukses, bisa dihargain, karena zaman sekarang itu pendidikan penting gitu kan. Tapi jujur waktu pas aku nerima lamaran Bang Amar itu sebenarnya yang aku dapat ya, yang aku mau dari Bang Amar itu bukan apa-apa, Iya. tapi kehangatannya. Iya, betul. Kayak kita kan aku ya, terutama kita itu kurang father figure, Betul, kurang betul. figur ayah, Iya. terus figur keluarga juga kita kan gak Iya. dapet. Dan jujur sebenarnya ada rasa haus kasih sayang, Sang ayah. kasih sayang ayah, Iya, haus kasih sama. sayang. Aku juga gitu. Iya, haus Menikah sama suami iya, dengan rasa haus kayak gitu. haus dicintai Cintai. gitu loh. Hingga aku merasa kayak sebegitu diperjuangkan oleh beliau. Jadi ngerasa kayak kayaknya memang apa namanya, kan biasanya laki-laki tuh cuma Iya, kayak manis di awal iya, aja gitu. dari kan. cara beliau meminta aku lewat keluarga kayak gitu, itu aku ngerasa kayak dihormatin banget. Dan mungkin ketika aku nikah sama beliau kayaknya aku bakal lebih dihormati, lebih diibaratkan Nggak disepelein ya, lah nggak ya. disepelein gitu. Dan setelah menikah itu bener banget, kayak bener-bener kayak Zira kekurangan kasih sayang ayah dapet dari dia. Apa sih, kakak, ibaratkan kakak laki-laki dapet dari dia. Kayak apa sih, semua yang Zira haus kasih sayang, haus perhatian, haus apa, dapat Dapet dari dia semua gitu. Jadinya pas Kalau paket komplit lah. iya, jadinya kekurangan yang Zira nggak dapat tuh di dia. Makanya mungkin Allah Sedih guys. mungkin Allah tuh ngasih di momen yang tepat gitu loh. Kayak pada saat itu memang kan lagi batin tuh lagi mencari jati diri, tau gak sih, kayak kemana nih gua harus berjalan kayak gitu. Dan mendatangkan Bang Amr melalui sebuah pernikahan gitu loh. Jadi aku tuh di usia yang sangat muda bisa merasakan cinta dalam sebuah ikatan suci kayak gitu, walaupun memang gak lama kayak gitu. Iya. Dan Alhamdulillah. dan memang Alhamdulillah. pada saat itu dari lamaran emang singkat banget ya, dalam waktu 2 bulan, enggak 1 bulan. Mei, April, Mei, Juni. Jadi Iya. Mei itu kan Lebaran kan? Lebaran, habis Lebaran 10 hari kan Nazila langsung lamaran ya. Iya, Kita di Jakarta, selang 2 minggu akad, ya kan? Iya, 10 betul. Juni kan? dia 10 Juni. Jadi cuma 2 minggu, dan itu bener-bener kayak apa ya? Iya, kebahagiaan yang singkat sih. Maksudnya Iya. kayak ya ini bener nggak sih, nyata nggak sih gitu. Tapi dibalik itu semua rasa syukur aku, suami pun gitu ya, kayak ngelepasnya plong, karena mungkin itu doanya tembus guys dari langit, langsung didoain Iya. sama Umi, sama Habib. Dari kerasnya aku menjadi mencair. Jadi memang doa orang tua itu mustajab guys. Aku aja yang batu aja bisa mencair. Jadi pada situ kayak ya udah ya gitu. Kalau memang itu yang terbaik buat Zira, so kakak doain gitu. Come on, aku bilang. Nggak apa-apa kakak, itu situ kita berpelukan, nangis saling sedih, pokoknya kayak film telenovela lah. Abis itu kita langsung hahihi, kita nonton bioskop langsung. Kita makan ramen. Karena ya pada situ udah dingin gitu, udah nggak, karena pada situ aku bersih tegang banget. Aku nggak nyapa sama Najira sampai sarapan juga aku nggak ngajak dia. Biasanya kalau aku sarapan nih bangun tidur, set, langsung cuci muka, kamar Zira, set, nong, turun sarapan. Gitu. Kadang-kadang kalau nggak tiduran lu di sebelah dia sampai dia sadar gitu kan, dimain-main apa tidur yuk ke bawah, ayo. Jadi memang apa ya, setelah itu sampai sekarang itu udah cair gitu. Wah, kalau dibilang perjalanan yang cukup Singkat, padat jelas tuh ya memang, tapi dibalik semua itu memang udah jalannya. Dari Nazira menikah, dari aku merasa kehilangannya, aku berdoa sama Allah, aku tiba-tiba dikasih anak perempuan yang udah lahir sekarang namanya Aisyah. Terus dari punya keluarga gitu kan, keluarga baru gitu kan, terus kita jadi dikenal sama orang, terus kita jadi satu keluarga yang tadinya kita di mana jadi satu. Jadi mungkin kalau dibilang dikasih kebahagiaan sementara, enggak, cuman
kayak kita dikasih apa ya, cobaan aja kali ya, kayak ini harus kehilangan lagi, tapi kehilangan yang bentuk bayi